Apakah penderita cacar air ini nggak boleh mandi? Nah, ini juga sering nih, terutama pada anak-anak. Dok, ini padahal udah saya nggak mandiin, tapi kenapa jadi banyak gitu? Jadi anaknya garuk-garuk mulu, gatel. Ya gatel lah, coba bayangin Mas Andi, Bapak Mas Anto kalau 2 minggu kagak mandi, gimana gatelnya tuh, daki numpuk banget kan? Masih di acara Health Corner dan sekarang kita masuk di segmen Benar Gak Sih Dok? Di mana segmen ini Dokter Santi harus mengklarifikasi ya. Ini berita-berita soal cacar air yang belum tentu diyakini kebenarannya. Salah satunya adalah mereka yang terkena cacar air tidak boleh makan kecap. Bener gak sih Dok? Nah, ini sering banget ditanyakan nih kalau ada pasien cacar, Dok, saya boleh makan kecap nggak? Karena orang Indonesia tuh kan identik apa-apa dikecapin ya. Bener. Makan kerupuk dikecapin, Pakai telur makan pakai bakso, kecap. telur dikecapin gitu, semua mau kecap. Nggak ada hubungannya antara kecap dengan cacar air gitu ya. Jadi nanti Dok, bekas lukanya jadi hitam. Ya kalau kamu poporin kecapnya di bekas lukanya hitam, Iya. karena kecap hitam. Tapi kalau kecapnya dimakan ya enggak. Aman ya. Aman. Boleh makan pakai kecap. Boleh. Ya. Yang nggak boleh itu nggaruk. Kalau Kalau sampai digaruk-garuk, atau kan kadang-kadang orang suka iseng ya, aduh melendung gregetan Iya. liatnya, ditusuk lah pakai peniti, pakai jarum biar melendungnya cepet hilang, Pecah katanya ya. cepet sembuh gitu kan. Nah, tindakan menusuk itu malah menimbulkan struktur kulitnya jadi terbuka, karena kan jadi pecah kan. Nah, kalau struktur kulitnya terbuka, itu kemungkinan bakteri masuk. Kalau bakteri masuk jadi infeksi. Kalau terjadi infeksi kulit, kemungkinan untuk menimbulkan bekas jadi tinggi. Jadi jangan digaruk kuncinya. Kalau nggak mau bekas item-item, jangan digaruk. Jadi dibiarkan aja. Kalau gatel mau ditepuk-tepuk dengan lembut boleh. Jangan ditepuk kayak nepok nyamuk ya, pok gitu, pecah nanti. Tepuk-tepuk lembut-lembut atau digosok-gosok dikit supaya jangan pecah ya. Gosok-gosok dikit aja boleh. Mau dikasih bedak kalamin atau lotion kalamin boleh gitu. Jadi yang penting jangan dipecahkan, jangan sampai pecah. Kalau pecah bekas, bukan kecap yang bikin bekas. saya lupa nanya tadi Dok ya, biasanya tuh apa ya, butuh waktu berapa lama sih sehingga bisa sembuh? Itu kalau sampai total sembuh mungkin bisa 2 sampai 4 minggu. Wow. Biasanya anak-anak emang seneng ya. Oh, Iya kan? libur. Wah, nggak masuk 2 minggu. Oh, iya. Tetapi tidak masuknya itu hanya sampai kalau semua semua bintil di baik tubuh, lengan, tungkai maupun kepala sudah berbentuk keropeng, sudah mengering, dan sudah tidak ada bentolan yang baru yang muncul dalam waktu 24 jam, itu sebetulnya sudah tidak menular. Oke, udah jadi boleh sekolah. nggak cukup nggak harus sampai sebulan ya. 2 Sebulan minggu udah tuh bisa kalau masuk loh. kulitnya bersih total Iya, ya. jangan buat alasan gitu kan ya, nggak masuk ya. Girang banget nih Mas Anto. Bener. Kemudian bener nggak sih Dok berikutnya? Mereka yang terkena cacar air nggak boleh makan telur. Nah, itu salah juga. Katanya kalau makan telur nanti lukanya jadi basah, jadi gatel gitu. Itu tidak benar. Telur merupakan sumber protein yang baik. Jadi boleh makan telur, tetapi kalau memang dari sebelum dia sakit cacar air udah alergi makan telur, jangan makan telur. Tapi kalau dari sebelum kena cacar air dia tidak ada alergi makan telur, ya monggo aja mau makan telur boleh. Siap. Jadi boleh ya. Boleh. Makan kecap boleh, makan telur boleh. Makan telur dikecapin juga boleh. Berikutnya, apakah penderita cacar air ini nggak boleh mandi? Nah, ini juga sering nih, terutama pada anak-anak. Dok, ini padahal udah saya nggak mandiin, tapi kenapa jadi banyak gitu? Jadi anaknya garuk-garuk mulu, gatel. Ya gatel lah, coba bayangin Mas Andi, Bapak Mas Anto kalau 2 minggu kagak mandi, gimana gatelnya tuh, daki numpuk banget kan? Jadi dimandikan boleh. Jadi nggak apa-apa kena air ya? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika mengelap sesudah mandi kan dilap pakai handuk. Itu jangan digosok keras-keras, ditepuk-tepuk aja dengan lembut. Tujuannya supaya si bentol-bentolnya itu jangan pecah. Karena kalau pecah dia bisa menimbulkan resiko
bekasnya jadi hitam. Jadi ditepuk-tepuk aja, terus kalau bisa pakai handuknya yang kecil aja, karena setelah mandi sebaiknya handuknya langsung dicuci gitu. Jadi boleh mandi, harus malah. Mandi. Iya, harus malah, jangan nggak dimandiin, tambah gatel anaknya, kasihan. Jadi kesimpulannya adalah nggak boleh makan kecap, nggak boleh makan telur sambil mandi ya. Itu nggak boleh ya. Nanti kecapnya luntur sama air mandi. Bener. Termasuk yang terakhir dokter, penderita cacar air nggak boleh kena panas matahari. Nah, kalau misalnya kena panas matahari berarti dia ada di luar rumah. Kalau dia cuma di halaman, dia nggak nularin orang. Tapi kalau dia ada di taman ya dia nularin orang kan. Jadi lebih ke mencegah supaya tidak terjadi penularan. Tetapi kalau untuk penyakitnya, ketika sudah sembuh supaya bekas-bekas lukanya itu tidak menghitam, memang sebaiknya menghindari matahari atau menggunakan tabir surya ketika akan bepergian. Karena kan anggapannya kan matahari panas banget ya. Kalau kena bintik-bintiknya itu malah makin tambah gatel kali ya. Kalau dia kena mataharinya yang sampai keringetan, iya, karena ketika dia berkeringat, ya orang normal aja nggak sakit cacar air, kalau keringetan kan gatel. Nah, untuk ngurangin gatelnya bisa pakai bedak kalamin, terus pakai baju yang longgar, yang lembut, jangan lembab ya, supaya dia nyaman. Dan kalau pada anak kecil, kalau tidur kan suka garuk tuh. Itu kukunya dipotong pendek, terus dibersihkan supaya kukunya bersih. Terus kalau malam tidur pakein sarung tangan. Ih, dokter nggak punya sarung tangan, pakein aja kaos kaki yang panjang. Jadi jangan kaos kaki yang semata kaki ya, kaos kaki bola tuh yang sebetis supaya panjang. Karena kalau kaos kakinya pendek, ketika dimasukkan ke tangan kan cuma sampai pergelangan tangan. Itu cepet copot. Jadi ketika dia copot dia garuk-garuk, ketika tidur wah pagi udah pecah semua. Ya. Gak sadar gatel, garuk-garuk pas tidur. Pakai juga kaos kaki ya, karena kan kaki juga bisa garuk-garuk tuh. Bener, jadi makin parah deh. Iya. Oke, kita jawab pertanyaan dok ya. Yo. Sudah ada yang masuk, diantaranya ada Linda di Karanganyar. Pertanyaannya, saya pernah cacar air tahun 91 dan belum pernah divaksin nih. Apakah saya harus vaksin lagi dokter dengan usia yang tidak muda lagi? Dan untuk kakak saya, ini sampai sekarang belum pernah kena cacar. Apakah kakak saya juga harus divaksin dok? Iya, kalau terima kasih pertanyaannya Bu Linda. Kalau sudah pernah kena cacar air dan pasti itu cacar air, nggak perlu vaksin lagi. Tapi untuk kakaknya, asumsinya udah berumur ya, itu sebaiknya divaksin kalau belum pernah kena cacar air. Divaksinnya 2 kali dengan jarak suntikan pertama dan kedua antara 28 sampai 90 hari. Sebaiknya divaksin karena pada orang yang semakin berumur itu kalau kena cacar semakin parah gejalanya dan semakin banyak, semakin besar resiko komplikasi yang akan terjadi. Jadi biasanya ditakutkan kalau dia ke paru jadi pneumonia. Ini apakah kalau kita udah kena cacar air ya, ketemu sama orang yang kena cacar air, kita bisa ketularan lagi ya? Kemungkinannya sangat kecil karena tapi ada sangat jarang orang yang sudah kena cacar air ketularan lagi cacar air karena kekebalan yang dibentuk, kena droplet segala macam gitu. Biasanya nggak apa-apa karena kekebalan yang sudah terbentuk dari dia pernah kena cacar air maupun dia pernah vaksin itu kekebalannya berlaku seumur hidup. Jadi biasanya aman. Bisa sih, jarang banget. Itu kalau dia nggak mandi kembang gitu. Cuma yang sebaiknya tetap jaga jarak ya. Iya, tapi lebih aman divaksin memang. Oke, saya beralih ke Ibu Dewi Lestari yang tinggal di Bekasi. Saya sudah pernah terkena cacar air saat masih anak-anak. Yang mau saya tanyakan, apakah benar kalau sudah terkena cacar air tidak akan terkena cacar air lagi? Iya, terima kasih Ibu Dewi pertanyaannya. Memang benar kalau udah pernah kena cacar air, hampir pasti nggak akan kena cacar air lagi. Kalaupun kena itu kasusnya jarang banget. Karena kekebalannya berlangsung seumur hidup. Siap. Jadi nggak mungkin terkena cacar air lagi ya? Iya, dengan catatan yang dulu itu beneran cacar air ya. Nggak taunya yang dulu tuh penyakit yang lain yang mirip kayak cacar air. Nah, susahnya kan di situ. Dulu dipastiin ya. Kemudian Ibu Ana, pertanyaannya, apakah cacar air itu seperti dulu, bisa menular dan muka juga bopeng? Apakah sekarang juga masih seperti itu? Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Ana. Iya sama, dari dulu sampai sekarang sifat virusnya belum berubah.
jadi dia memang menyebabkan bintik-bintik yang kemudian berkembang jadi bintil-bintil berisi cairan, dan dia sangat menular, sifatnya menularnya itu betul-betul sangat cepat dan sangat tinggi penularannya, dan dia bisa berpotensi menimbulkan luka, berpotensi menimbulkan bekas-bekas luka yang hitam kalau digaruk-garuk. Kalau enggak biasanya dia sembuhnya bagus. Oke. Hilang sendiri ya? Iya, hilang Seperti sendiri. itu ya. Oke, sekarang saya beralih ke Bapak Wahid Syahroji. Pertanyaannya, kenapa suhu tubuh saya kok panasnya walaupun dalam keadaan saya tinggi? Katanya sudah sejak lahir, Dok. Kondisi seperti ini, kata ortu saya juga seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai cacar air. Saya juga belum pernah kena cacar air sampai saat ini usia 37 tahun. Apakah satu saat nanti bisa terkena? Iya, terima kasih Pak Wahid pertanyaannya. Saya jawab yang cacar air dulu. Kalau untuk cacar air, kalau belum pernah kena cacar air dan tidak pernah bertemu dengan orang yang kena cacar air, tidak pernah berkontak dengan cairan yang ada yang keluar dari penderita cacar air ya, jadi dia benar-benar ada dalam lingkungan yang steril, ya nggak akan kena, karena virus itu datangnya dari luar. Oh, jadi ada kemungkinan ada orang yang yang nggak bisa, nggak akan kena gitu ya? Ya bisa, tapi kan kita susahnya orang yang kena cacar air 1-2 hari sebelum bintiknya muncul dia sudah nular. Jadi kadang-kadang misalnya saya nih kena cacar air, muncul bintiknya 2 hari kemudian. Gejalanya belum kelihatan. Gejalanya belum kelihatan. Jadi sekarang ini ya saya keliaran naik bis, naik kereta, naik ke mall, ke pasar gitu. Itu orang-orang sekitar saya tuh bisa ketularan semua. Jadi sebaiknya kalau belum pernah kena cacar air, divaksin aja ya. Tadi pertanyaannya itu kan ya, yang kedua suhu ya, yang pertama suhu. Nah kalau untuk suhu memang suhu orang berbeda-beda. Ada orang yang suhunya cenderung agak dingin gitu ya, ada orang yang suhunya cenderung agak panas. Nah sepanjang dia masih dalam range itu nggak menjadi masalah gitu. Hanya mungkin pertanyaan berikutnya adalah Pak Wahid beratnya berapa? Karena orang yang berat badannya agak besar itu biasanya badannya itu banyak mengeluarkan keringat gitu, panas dia. Jadi sebaiknya mungkin kalau berat badannya berlebihan atau obesitas, coba turunkan sedikit berat badannya, terus pakai pakaiannya yang nggak bikin panas, yang agak katun, longgar, yang longgar gitu ya, yang lembut supaya suhu badannya tidak menjadi panas. Tapi kalau nggak mengganggu ya nggak ada masalah sih, karena memang ada range-nya. Sepanjang dalam range normal masih oke. Ya, jangan lupa vaksin ya Pak Wahid. Oke, kita beri kembali Dok ya. Nanti kita masuk di segmen terakhir. Tetap bersama kami di acara Health Corner. Kalau seumur hidup dia tidak terpapar oleh virus penyebab cacar air, ya dia nggak akan kena. Karena virus ini datangnya dari orang yang menderita cacar air yang berada di dekat si orang sehat ini, atau dia berkontak dengan cairan dari si vesikel tuh, dari si melendungnya itu, bintil-bintilnya itu.